Pengertian perusahaan dagang. Akuntansi dagang adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pada perusahaan dagang yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Berbeda dengan akuntansi dagang mencatat inventaris dan menghilangkan cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan, sementara akuntansi jasa tidak memerlukan pencatatan persediaan barang. Komponen akuntansi dagang. Satu, persediaan barang dagang atau inventory. Barang yang dibeli untuk dijual kembali, persediaan merupakan aset penting bagi perusahaan dagang. Dua, harga pokok penjualan. Ialah langsung dari barang yang dijual, COGS penting untuk menghitung laba kotor perusahaan. Ketiga, pendapatan penjualan. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dihitung berdasarkan harga jual barang dikurangi diskon atau potongan harga. Yang keempat, pembelian dan penjualan, meliputi pencatatan barang transaksi, pembelian barang dari pemasok dan penjualan barang kepada pelanggan. Metode pencatatan persediaan. Pertama, metode perpetual atau berkelanjutan. Setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat dalam akun persediaan sehingga saldo persediaan selalu terbarukan. Metode periodik, saldo persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi dan perubahan persediaan hanya dicatat pada saat penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi dagang. Pertama, pencatatan transaksi. Mencari setiap pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Dua, penyusunan akhir periode. Menyesuaikan saldo persediaan dan menghitung COGS berdasarkan inventaris yang tersisa. Penyusunan laporan keuangan, laporan laba rugi dan neraca disusun untuk menampilkan laba atau rugi serta posisi keuangan perusahaan dagang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu laporan keuangan pada perusahaan dagang. Baik, di perusahaan dagang itu memiliki struktur laporan keuangan yang khas yang tujuannya itu memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan kondisi keuangan mereka. Jadi di laporan keuangan sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini menggambarkan performa keuangan perusahaan dalam periode tertentu dengan mengukur pendapatan yang dikeluarkan. Jadi informasi laba bersih yang dihasilkan ini bisa membantu kepentingan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Jadi di laporan laba rugi ini menampilkan pendapatan, COGS atau harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, dan laba bersih. Lalu yang kedua ada laporan neraca, yang dimana ini di laporan neraca ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu yang penting untuk analisis likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan finansial. Jadi di laporan neraca ini persediaan itu termasuk sebagai aset lancar yang menunjukkan nilai barang dagang yang siap dijual. Jadi di laporan neraca ini menunjukkan aset termasuk persediaan, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Di laporan arus kas ini menyediakan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di aktivitas sehari-hari. Jadi sangat penting banget arus kas ini karena dapat menilai likuiditas jangka pendek perusahaan dalam membiayai operasional atau melakukan investasi. Jadi di dalam laporan arus kas ini menyajikan arus masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis laba kotor. Oke, di sini analisis laba kotor dari perhitungan laba kotor dulu. Laba kotor itu kunci untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengolah COGS atau harga pokok penjualan. Jadi dengan menghitung laba kotor ini kita bisa mengevaluasi produksinya itu sudah efisien atau belum atau perlu ditingkatkan lagi. Oke, untuk laba kotor itu ada rumusnya yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Untuk dari mana kita dapat penjualan bersih itu dari perhitungan penjualan dikurangi retur penjualan. Lalu untuk harga pokok penjualan itu kita dapat dari harga pokok penjualan awal dikurangi harga pokok untuk barang retur. Lalu untuk yang kedua ada rasio laba kotor. Rasio laba kotor ini jadi tolak ukur utama ya dalam membandingkan performa perusahaan dari periode ke periode
dengan perusahaan lain di industri yang sejenis. Jadi rasio laba kotor ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan harga jual produk sekaligus mengendalikan harga pokok penjualan atau COGS yang efektif. Jadi untuk rumus rasio laba kotor itu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Perkenalkan, nama saya Naura Nuridaya dengan NPM akhir 335. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan dalam akuntansi dagang. Tantangan dalam akuntansi dagang ada 3, yaitu manajemen persediaan, fluktuasi harga, dan pengendalian biaya operasional. Manajemen persediaan mengatur persediaan agar tidak berlebihan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi biaya dan penjualan. Fluktuasi harga, perubahan harga bahan baku atau barang dagang dapat mempengaruhi perhitungan laba. Yang ketiga, pengendalian biaya operasional, menjaga efisiensi biaya untuk mempertahankan laba perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Akuntansi dagang sangat penting dalam membantu perusahaan dagang memahami kinerja keuangan mereka, khususnya dalam hal pengelolaan, persediaan, dan perhitungan harga pokok penjualan. Dengan akuntansi dagang yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Setelah pembahasan tadi, di sini ada contoh soal mengenai akuntansi dagang, yaitu contoh soalnya adalah terjadinya transaksi yang terjadi pada PT Inspirasi pada bulan Oktober 2024, di mana pada tanggal 5 Oktober itu dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10, N/30, dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Pada tanggal 7 Oktober, barang dagang secara kredit sebesar 8 juta kepada UD Indah Sahaja dengan syarat 2/10, N/30, harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 dan beban angkut sebesar 250.000 secara tunai. Pada tanggal 9 Oktober dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebesar 3 juta. Kemudian pada 11 Oktober dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 dan N/30. Kemudian pada tanggal 13 Oktober dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang pada tanggal 5 Mei. Pada tanggal 16 Oktober diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada PT Indah Sahaja karena kualitasnya yang tidak baik sebesar 2 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 1.700.000. Kemudian pada tanggal 22 Oktober itu dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta kepada CV Bahagia dengan syarat 2/10, N/30, harga pokok penjualan sebesar 4.250.000 dan beban angkut sebesar 100.000 dibayar tunai. Pada tanggal 25 Oktober, diterima pelunasan piutang dari UD Indah Sahaja atas penjualan barang dagang pada 7 Mei. Dan pada 27 Oktober, dibayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang pada tanggal 11 Mei. Kemudian yang terakhir, yaitu pada 30 Oktober, diterima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang pada 22 Mei. Kemudian dari data yang ada kita masukkan ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode periodik, yaitu saldo persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi dan perubahan persediaan hanya dicatat pada saat penyusunan laporan keuangan. Yaitu pada tanggal 5 Oktober itu kita masukkan nama akunnya, yaitu pembelian di debit karena dia bertambah sebesar 25 juta dan di kredit yaitu utang dagang karena utang dagangnya bertambah di sini maka kita masukkan ke dalam kredit yaitu sebesar 25 juta. Kemudian nama akun yang kedua adalah beban angkut pembelian, itu di debit sebesar 300.000 dan karena dia secara tunai maka
kasnya berkurang sebesar 300.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 7 Oktober di situ di debit ada piutang dagang yaitu sebesar 8 juta dan di kreditnya ada penjualan. Kemudian nama akun yang kedua yaitu beban angkut penjualan sebesar 250.000 itu di debit, dan karena dia secara tunai maka uang dalam kasnya itu berkurang sebesar 250.000 di kredit karena dia berkurang. Kemudian pada tanggal 9 Oktober itu di debitnya ada utang dagang sebesar 3 juta dan retur pembelian itu di kredit sebesar 3 juta. Kemudian pada 11 Oktober itu di debit adalah pembelian sebesar 20 juta dan di kreditnya utang dagang sebesar 20 juta. Ini karena utang dagangnya itu bertambah, jadi dia di kredit sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 13 Oktober itu utang dagangnya di debit karena dia berkurang sebesar 22 juta dan kasnya itu berkurang, jadi dia di kredit sebesar 21.560.000 dan potongan pembeliannya itu sebesar 440.000 itu di kredit. Kemudian pada 16 Oktober itu di debitnya yaitu retur penjualan atau pengembalian penjualan yaitu sebesar 2 juta dan di kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 22 Oktober di debitnya yaitu piutang dagang sebesar 5 juta dan di kreditnya yaitu penjualan sebesar 5 juta. Kemudian nama akun yang kedua yaitu beban angkut penjualan sebesar 100.000 karena dia secara tunai maka dia kasnya berkurang sebesar 100.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 25 Oktober itu kasnya bertambah sebesar 6 juta dan piutang dagangnya itu berkurang. Kasnya tadi itu di debit ya kan, karena dia bertambah. Kemudian piutang dagangnya itu di kredit karena dia berkurang sebesar 6 juta. Kemudian pada tanggal 27 Oktober itu di debit ada utang dagang sebesar 20 juta karena itu utang dagangnya berkurang, jadi dia di debit sebesar 20 juta dan uang kasnya itu berkurang, jadi dia di kredit sebesar 20 juta. Kemudian yang terakhir pada 30 Oktober karena dia uang kasnya berkurang maka dia ada di debit sebesar 4.900.000. Kemudian di debit juga ada potongan penjualan sebesar 100.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 5 juta. Nah, dari semua itu totalnya adalah 116.650.000. Setelah memasukkan pada jurnal umum menggunakan metode periodik, kemudian kita akan memasukkan pada jurnal umum dengan menggunakan metode perpetual atau berkelanjutan, yaitu setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat dalam akun persediaan, sehingga saldo persediaan selalu terbarukan. Di situ pada tanggal 5 Oktober itu di debit ada persediaan barang dagang itu sebesar 25 juta karena dia bertambah maka dia di debit. Kemudian ada utang dagang di kredit karena dia bertambah sebesar 25 juta. Kemudian ada yang kedua yaitu beban angkut pembelian, dia di debit sebesar 300.000 dan karena dia secara tunai maka kasnya berkurang sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 7 Oktober itu di debitnya ada piutang dagang sebesar 8 juta dan penjualan itu di kredit sebesar 8 juta. Kemudian ada yang kedua yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 6.800.000 dan di kreditnya ada persediaan barang dagang karena dia berkurang, jadi dia di kredit sebesar 6.800.000 dan beban angkut penjualan itu di debit sebesar 250.000 dan karena dia secara tunai maka dia kasnya berkurang sebesar 250.000 itu di kredit. Dan pada tanggal 9 Oktober yaitu utang dagangnya dia berkurang sebesar 3 juta maka dia di debit
dan persediaan barang dagangnya berkurang, maka dia dikredit sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 11 Oktober, persediaan barang dagangnya bertambah, yaitu 20 juta sebesar di debit, dan utang dagangnya dikredit karena dia bertambah sebesar 20 juta. Pada tanggal 13 Oktober, utang dagangnya dia berkurang sebesar 22 juta jadi debit, dan karena dia bayar maka uang kasnya berkurang sebesar 21.560.000, dan persediaan barang dagangnya juga dikredit sebesar 440.000. Kemudian pada 16 Oktober itu di debit ada retur penjualan atau pengembalian penjualan sebesar 2 juta, dan piutang dagangnya dikredit sebesar 2 juta. Kemudian di debit juga ada persediaan barang dagang yaitu sebesar 1.700.000, dan harga pokok penjualan dikredit sebesar 1.700.000. Pada tanggal 22 Oktober di debit itu ada piutang dagang sebesar 5 juta. Kemudian di kreditnya ada penjualan itu sebesar 5 juta. Yang kedua ada harga pokok penjualan di debit sebesar 4.250.000, dan di kreditnya ada persediaan barang dagang dia berkurang sebesar 4.250.000. Kemudian ada beban angkut penjualan itu sebesar 100.000, dia di debit karena dia bertambah. Kemudian karena dia secara tunai, maka uang kasnya itu berkurang sebesar 100.000. Dia dikredit. Kemudian pada tanggal 25 Oktober dia uang kasnya berkurang. Jadi uang kasnya ini ada dia uang kasnya bertambah, maka dia ada di debit sebesar 6 juta. Kemudian piutang dagangnya ada di kredit sebesar 6 juta. Dan pada tanggal 27 Oktober utang dagangnya dia berkurang, maka dia ada di debit sebesar 20 juta. Dan karena dia bayar utang, maka kasnya berkurang, dia kasnya di kredit sebesar 20 juta. Dan terakhir pada tanggal 30 Oktober dia uang kasnya berkurang, maka dia kasnya di debit uang kasnya dia bertambah, maka dia di debit sebesar 4.900.000, dan potongan penjualan di debit sebesar 100.000. Kemudian di kreditnya dia ada piutang dagang sebesar 5 juta. Dan dari itu semua totalnya adalah 129.400.000.